Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 kelas paralel 2 akan menjelaskan mengenai uji ANOVA dan MANOVA dengan SPSS. Adapun anggota dari kelompok 14, yang pertama itu saya, Makfirah Nurul Wulan, dengan NIM H2419026, dan rekan saya, Nurul Aulianisa Ginting, dengan NIM H2419037. Baik, langsung saja kita menuju ke studi kasusnya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai uji one way ANOVA dengan SPSS. Jadi, apa sih fungsi dari uji one way ANOVA? Nah, uji one way ANOVA ini berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari dua kelompok. Adapun syaratnya ada 4. Yang pertama itu sampel berasal dari kelompok yang independen, artinya tidak mempengaruhi satu sama lain. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang ketiga, data masing-masing kelompok ini berdistribusi secara normal. Dan yang keempat, varian antar kelompok itu harus homogen. Adapun contoh kasus yang kami pilih, jadi seorang peneliti ingin membandingkan penjualan mie instan dengan merek Indomie, Mie Sedap, Lemonilo, Supermie, dan Sarimi. Nah, di mana pembeli di toko tersebut itu hanya dihadapkan dengan kelima merek mie instan ini saja. Dan kita akan mencari, yang pertama, berapa rata-rata penjualan kelima mie instan tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan mie instan tersebut. Dan yang ketiga, rata-rata penjualan mie instan mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan uji one way ANOVA ini, yang pertama kita harus melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk, yang kedua kita harus melakukan uji homogenitas, dan yang ketiga barulah kita melakukan uji one way ANOVA. Dengan dasar pengambilan uji normalitasnya yaitu apabila nilai signifikan atau sig lebih dari 0,05, maka data tersebut akan berdistribusi secara normal. Tetapi apabila nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tersebut berarti tidak berdistribusi secara normal. Nah, adapun data yang kami pilih sebagai contoh adalah sebagai berikut. Jadi di sini terdapat 5 merek mie instan, ada Indomie, Mie Sedap, Lemonino, Supermie, dan Sarimi. Dengan data-data penjualan kami asumsikan selama 10 minggu. Nah, langkah selanjutnya, supaya lebih mudah dalam mengerjakan, kita melakukan pengkodean. Nah, adapun kode yang kami pilih, untuk 1 adalah Indomie, kode 2 berarti Mie Sedap, kode 3 berarti Lemonilo, kode 4 Supermie, dan kode 5 Sarimi. Nah, lalu kita pindahkan data-data yang sebelumnya ke dalam sheet ini berdasarkan kode-kode tersebut. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit. Kita lihat pada nomor 1, untuk merek Indomie, penjualan minggu pertama itu 60. Untuk nomor kedua, untuk merek Indomie, penjualan minggu kedua yaitu 48 pieces. Dan kita lihat contoh lainnya pada nomor 11, ini berarti untuk merek Mie Sedap, penjualan pada minggu pertama itu sejumlah 58. Dan penjualan pada minggu keduanya sejumlah 50. Nah, semua data kita pindahkan berdasarkan kode-kode tersebut. Jadi kalau misalkan kita total terdapat 50 data untuk 5 merek dalam 10 minggu penjualan. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke SPSS yang mana bisa dilihat pada layar sebelah kanan. Nah, langkah pertama setelah kita membuka aplikasi SPSS, kita membuka bagian variable view dan kita masukkan pada kolom name, kita masukkan X, dan kita atur desimalnya ini 0 dan labelnya kita masukkan X ini adalah merek. Selanjutnya pada kolom value kita klik dan kita tambahkan value-nya berdasarkan dari kategori yang tadi sudah kita pilih, kategori merek yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, contohnya nomor 1 ini untuk labelnya kita beri Indomie. Nomor 2 kita beri label Mie Sedap. Nomor 3 kita beri label Lemonilo. Nomor 4 kita beri label Supermie. Dan nomor 5 yang terakhir kita beri label Sarimi. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi ke dalam nomor 2, kita masukkan Y yang artinya ini adalah penjualan.
Untuk desimalnya kita nolkan saja karena tidak ada desimal. Nah, setelah ini kita buat, kita klik bagian data view, dan kita masukkan data-data yang tadi sudah kita buat berdasarkan kode dari Excel atau spreadsheet ke dalam SPSS-nya. Untuk pemindahan data bisa kita lakukan dengan melakukan copy paste saja. Nah, setelah data dipindahkan, kita bisa mulai melakukan analisis. Nah, untuk analisis yang pertama, kita akan melihat apakah data-data yang tadi kita dapatkan sudah berdistribusi secara normal atau belum. Caranya yaitu dengan klik Analyze, kita klik bagian Deskriptif Statistik, lalu kita klik bagian Explore. Nah, setelah muncul seperti ini, kita masukkan merek ke dalam factor list, dan kita masukkan penjualan ke dalam dependent list. Nah, langkah selanjutnya kita klik plot, dan mungkin dari teman-teman ada yang sudah terklik, ada yang belum. Jangan lupa berikan tanda checklist pada normality plots with test. Lalu continue, dan kita klik OK. Dan kita tunggu hasilnya beberapa saat. Nah, ini hasil dari uji normalitasnya sudah keluar. Dari sini kita dapat melihat outputnya, dan kita langsung saja lihat pada bagian test of normality. Nah, dari sini kita lihat hasil uji normalitas dengan Shapiro Wilk. Untuk merek Indomie, mie sedap, Lemonilo, Supermie, dan Sarimi, bisa kita lihat pada bagian sini bahwa nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, yang mana berdasarkan dari acuan dasar pengambilan keputusan normalitas, bahwa nilai signifikan ini berarti data-data yang tadi sudah kita dapatkan berdistribusi secara normal. Oleh karena itu, ini sudah memenuhi syarat untuk melakukan uji analisis selanjutnya. Nah, setelah itu kita lakukan kembali analisis untuk melakukan uji one way ANOVA, masih dengan cara yang sama, yaitu kita klik Analyze, dan kita klik pada bagian Compare Means, dan kita pilih di one way ANOVA. Nah, setelah masuk, kita masukkan merek ke dalam faktor, dan kita masukkan penjualan ke dalam dependent list. Selanjutnya kita klik post hoc, kita pilih 2K, lalu continue. Selanjutnya kita klik bagian options, dan untuk bagian statistik ini kita beri tanda checklist pada bagian deskriptif dan homogeneity of variance test. Nah, langsung saja kita klik continue, dan kita pilih OK. Selanjutnya kita tunggu hasilnya. Nah, berikut adalah hasil analisisnya. Nah, setelah output dari perhitungan tadi keluar, langkah selanjutnya adalah melakukan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi di awal sudah disampaikan. Langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, berapa rata-rata penjualan kelima mie instan tersebut? Nah, berdasarkan output dari SPSS deskriptif dapat diketahui perbedaan rata-rata penjualan kelima merek mie instan dengan rincian sebagai berikut. Nah, untuk merek Indomie sendiri, rata-rata penjualannya adalah sebesar 56,4. Untuk merek mie sedap, rata-rata penjualannya adalah 53,7. Untuk merek Lemonilo, rata-rata penjualannya adalah 48,9. Untuk merek Supermie, rata-rata penjualannya adalah 39,7. Dan untuk merek Sarimi, rata-rata penjualannya adalah 33,2. Sehingga dapat kita ketahui dan kita simpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah Indomie dengan rata-rata sebesar 56,4, dan penjualan yang memiliki rata-rata terendah adalah merek Sarimi dengan jumlah 33,2. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan mie instan tersebut?
Nah, berdasarkan output SPSS pada bagian Test of Homogeneity of Variance, kita ketahui bahwa nilai signifikannya sendiri lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian dari kelima mie instan tersebut yang dibandingkan itu sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji ANOVA ini terpenuhi. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan mie instan tersebut, kita melihat dari hasil analisis ANOVA. Dengan dasar pengambilan keputusan itu, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka rata-rata tersebut dinyatakan sama. Tetapi apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka rata-rata tersebut dinyatakan berbeda. Nah, dari hasil analisis ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya ini kurang dari 0,01. Sehingga berdasarkan output dari ANOVA diketahui bahwa nilai signifikan kurang dari 0,01 ini kurang dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa rata-rata kelima penjualan merek mie instan tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai rata-rata penjualan mie instan mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat pada hasil dari post hoc test di multiple comparison. Nah, kita ambil dari perbandingan merek Indomie dengan mie sedap. Nah, dari tabel ini, dari perbandingan ini dapat kita lihat bahwa angka perbedaan rata-rata penjualan Indomie dengan mie sedap itu 2,7 yang diperoleh dari nilai rata-rata penjualan Indomie yang tadi 56,4 dikurangi dengan rata-rata penjualan mie sedap yaitu 53,7 sehingga didapatkan angka 2,7. Nah, perbedaan rata-rata penjualan ini berkisar antara negatif 3,14 di lower bound dan sampai 8,54 di upper bound pada tingkat kepercayaan 95%. Untuk melihat perbedaan rata-rata penjualan, maka kita harus melihat dari nilai signifikannya. Nah, berdasarkan output dari multiple comparison ini, untuk perbandingan merek Indomie dan mie sedap, kita ketahui bahwa nilai signifikannya ini 0,685, yang artinya nilai signifikan ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan Indomie dan mie sedap ini sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek tersebut tidaklah signifikan. Nah, untuk melihat kesamaan rata-rata output, kita lihat dari output 2K HSD. Di mana dari output ini kita lihat pada subset 3 terdapat penjualan Lemonilo dan mie sedap. Artinya rata-rata penjualan kedua merek tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau sama. Sedangkan dapat kita lihat juga pada subset 4 terdapat penjualan dari mie sedap dan Indomie. Artinya, rata-rata penjualan dari mie sedap dan Indomie ini tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau sama. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini, hanya rata-rata penjualan Indomie dengan super mie dan sari mie yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan Indomie dengan mie sedap dan Lemonilo ini sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan mie instan merek super mie dan sari mie. Selanjutnya, untuk uji MANOVA akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, halo semuanya. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang uji MANOVA dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, apa sih itu uji MANOVA? Nah, uji MANOVA adalah uji multivariate analisis jalur atau yang biasa disebut juga multivariate analysis of variance yang dimana hampir mirip dengan one way ANOVA atau uji ANOVA dan letak perbedaannya itu cuma pada jumlah variabel dependen atau variabel terikat yang diuji dalam suatu model. Nah, pada ANOVA hanya ada satu variabel dependen. Nah, sedangkan pada uji MANOVA itu terdapat lebih dari satu variabel dependen.
Nah, uji MANOVA ini merupakan uji yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen, sekaligus yang berskala data kuantitatif. Nah, uji MANOVA juga termasuk dari bagian dari statistik parametrik yang dimana uji normalitas harus terpenuhi. Nah, pada uji MANOVA kali ini, contoh kasus yang saya ambil itu yaitu berupa pengaruh jenis pekerjaan terhadap pendapatan dan jam kerja, yaitu dengan variabel independen, yaitu skala data kuantitatif, yaitu berupa jenis pekerjaan dengan 3 kategori, yaitu yang pertama karyawan, yang kedua freelancer, dan yang ketiga pengusaha, dan variabel dependen, yaitu skala data kuantitatif, yaitu income dan jam kerja. Oke, mungkin kita bisa langsung aja ke tabulasi data. Oke, nah ini ada tabulasi data yang udah saya sediakan. Nah, seperti yang dibilang tadi, pada variabel jenis pekerjaan itu terdapat 3 kategori. Yang pertama itu ada karyawan, yang kedua freelancer, dan yang ketiga itu pengusaha. Dengan masing-masing ada pendapatan dan jam kerja per bulannya. Oke, nah untuk lebih memudahkan, saya melakukan pengkodean. Nah, pada karyawan saya memberi kode 1, dan pada freelancer saya memberi kode 2, dan yang ketiga, maksudnya pada pengusaha saya memberi kode ketiga. Nah, untuk memudahkan masukan ke SPSS, saya menggabungkan data terlebih dahulu seperti ini, dengan urutan kode yang sudah diberikan. Nah, maksudnya pada jenis pekerjaan, nah ini bisa dapat dilihat, ini urutannya dari 1, sampai baru kedua, lalu ketiga. Nah, setelah udah dibuat tabel seperti ini, itu bisa langsung dikopas ke SPSS. Oke, mungkin kita langsung ke SPSS-nya saja. Oke, nah ini data-data yang udah dikopas dari Excel sebelumnya. Oke, nah seperti yang dibilang di awal, nah sebelum melakukan uji MANOVA, nah kita tuh melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data yang digunakan itu berdistribusi secara normal atau tidak. Nah, kriteria untuk pengujian uji normalitas itu yang pertama yaitu jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Nah, yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal. Nah, mungkin kita bisa langsung aja gimana sih cara uji normalitas. Nah, yang pertama teman-teman bisa ngeklik analyze dulu. Nah, lalu milih deskriptif statistik. Nah, pada deskriptif statistik, teman-teman bisa pilih explore, lalu klik. Nah, ini terdapat ada income dan ada dependency. Nah, untuk variabel income dan jam kerja itu dimasukkan ke dependent list. Nah, teman-teman bisa tekan ini. Begitu juga jam kerja. Nah, untuk yang jenis pekerjaan, teman-teman bisa masukin ke factor list. Nah, setelah itu, teman-teman dapat klik plots. Nah, pada plots ini teman-teman bisa langsung klik normality plots with test. Lalu tekan continue, lalu kemudian tekan OK. Nah, setelah itu nunggu beberapa saat untuk outputnya. Nah, berikut ini ada output dari uji normalitas data yang udah kita olah ya. Oke, nah ini berikut tabel dari uji normalitas data. Nah, dapat dilihat dari tabel ini pada variable income, khususnya di kolom signifikan, bisa dilihat bahwa nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Begitu pula juga pada variabel jam kerja, nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa data dapat berdistribusi secara normal dan statistik parametriknya itu sudah terpenuhi. Oke, nah langsung aja selanjutnya kita melakukan uji MANOVA. Nah, seperti di awal tadi, teman-teman dapat ngeklik analyze terlebih dahulu, lalu kemudian memilih general linear model, nah, lalu memilih yang multivariate. Nah, seperti sebelumnya juga, untuk variabel income dan jam kerja, teman-teman bisa masukkan ke dependent variables. Lalu untuk jenis pekerjaan, teman-teman bisa masukin ke fixed factor.
Nah, setelah itu teman-teman bisa klik post hoc. Nah, jenis pekerjaannya dimasukin ke post hoc test score. Lalu teman-teman bisa ngeklik Banvaroni pada equivalence assume dan ngeklik Gibbs Howell pada equivalence not assumes. Lalu tekan continue. Setelah itu teman-teman bisa milih option lalu diklik. Nah, pada pilihan display teman-teman bisa ngeklik yang descriptive statistic dan homogeneity test. Lalu tekan continue, lalu kemudian oke. Oke, nah berikut dari output dari General Linear Model. Nah, sebelum melakukan interpretasi pada uji MANOVA, adapun terlebih dahulu kita melakukan interpretasi pada uji homogenitas. Nah, adapun kriteria pada uji homogenitas itu yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, maka variabel data itu tidak homogen sehingga adapun uji lanjut yang digunakan yaitu Gibbs-Howell. Nah, yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka variabel data itu homogen dan sehingga uji lanjut yang digunakan itu Banvaroni. Nah, untuk uji homogenitas bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, oke. Nah, dapat dilihat pada variabel income nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Nah, sehingga pada variabel income uji lanjut yang digunakan itu adalah Gibbs-Howell. Nah, sedangkan pada variabel jam kerja untuk nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05. Nah, sehingga uji lanjut yang digunakan yaitu uji lanjut Banvaroni. Oke, selanjutnya kita dapat melakukan interpretasi pada uji MANOVA, yaitu pada tabel multivariate test. Dapat dilihat bahwa nilai signifikannya itu sebesar 0,01, yang dimana nilai tersebut itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap pendapatan dan jam kerja secara simultan. Nah, selanjutnya kita lakukan interpretasi pada tabel ini, tabel berikut. Oke, bisa dilihat pada kolom jenis pekerjaan. Nah, pada variabel income, terdapat nilai sebesar 0,01, yang dimana nilai ini kurang dari 0,05. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh jenis pekerjaan terhadap income secara signifikan. Nah, sedangkan pada variabel jam kerja itu terdapat nilai signifikan yang sama juga di bawah atau kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh jenis pekerjaan terhadap jam kerja secara signifikan. Adapun terakhir output yang perlu diinterpretasikan yaitu post hoc test, yaitu jenis pekerjaan tepatnya di multiple compression. Nah, teman-teman bisa fokus pada nilai signifikannya saja. Oke, sebelumnya balik lagi ke uji homogenitas. Balik lagi ke uji homogenitas, seperti yang dibilang sebelumnya tadi, bahwa pada variabel income, karena nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka uji lanjut yang digunakan itu adalah Gibbs-Howell, dan pada variabel jam kerja, karena nilai signifikannya di atas 0,05, maka uji lanjut yang digunakan itu adalah Banvaroni. Oke, nah, jadi pada tabel multiple comparison ini bisa dilihat pada variabel income kita fokus di Gibbs-Howell saja. Nah, pada jenis pekerjaan karyawan dan jenis pekerjaan yang kedua itu freelancer, itu terdapat nilai signifikan sebesar 0,01. Sehingga bisa disimpulkan ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan karyawan dan freelancer berdasarkan income atau pendapatannya. Nah, begitu pula juga pada jenis pekerjaan karyawan dan pengusaha itu terdapat nilai signifikan sebesar 0,001, yang dimana ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan
karyawan dengan perusahaan berdasarkan pendapatannya. Lalu pada variabel jenis kerja, kita melihat pada uji lanjut yang belum Foroni. Nah, yang pertama itu ada jenis pekerjaan karyawan, yang kedua itu ada jenis pekerjaan freelancer. Nah, ini didapatkan nilai signifikan sebesar 0,001. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan karyawan dan jenis pekerjaan freelancer berdasarkan jam kerja. Begitu pula pada jenis pekerjaan karyawan dan jenis pekerjaan pengusaha, itu dapat nilai signifikan sebesar 0,01, yang dimana kesimpulannya itu berarti ada perbedaan signifikan antara jenis pekerjaan karyawan dan jenis pekerjaan pengusaha berdasarkan jam kerja. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa kita jelaskan tentang uji ANOVA dan uji MANOVA dengan menggunakan SPSS. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.